Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bidan Nosi, bahas-bahas soal lagi. Buat teman-teman yang udah menantikan materi yang satu ini, ayo ikutin materinya sampai akhir karena Bidan Nosi akan membahas tentang apa hari ini? Tentang etik legal dan keselamatan pasien. Pada materi ini, materi yang sering sekali keluar dan selalu jadi urutan yang pertama ya di kisi-kisi baik bidan terampil maupun bidan ahli pertama, yaitu etik legal dan keselamatan pasien. Buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe dan like-nya, ayo klik tombol dulu biar Bidan Nosi dan sahabat nakes terus semangat buat teman-teman berbagi selalu, dan jangan lupa berbagi video-video yang bermanfaat dari sahabat nakes ke teman-teman semua ya. Pantengin video ini sampai akhir karena Bidan Nosi akan ngebahas tentang etik legal dan keselamatan pasien. Temanya yaitu prinsip etik bagi bidan. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Teman-teman, di sini ada tentang keputusan Menteri Kesehatan ya Republik Indonesia nomor HK 0107 Menkes 9320 tentang standar profesi bidan ya. Diingat-ingat nih ya keputusan menteri ini. Nah, selanjutnya di dalam keputusan Kemenkes itu ada area kompetensi bidan di mana tentang etik legal dan keselamatan pasien itu ada di nomor 1 ya. Selanjutnya, apakah area kompetensi yang akan dibahas di etik legal dan keselamatan pasien ya berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan tadi? Itu ada ini bahasannya ya. Ada kurang lebih ada berapa nih? Konsep dan teori etika, moralitas dan pelayanan kebidanan, standar etik dan kode etik, isu etik dalam pelayanan kebidanan, praktik kebidanan, isu terkini dalam pelayanan kebidanan, landasan hukum profesi bidan dan pelayanan kebidanan, pengambilan keputusan etis dalam praktek kebidanan, pencegahan dugaan malpraktek dan kelalaian dalam praktek kebidanan, perilaku profesional, refleksi kritis menyikapi isu etik dan pelayanan kebidanan, teknik mediasi dan advokasi dalam menghadapi masalah dugaan malpraktek dalam pelayanan kebidanan, konsep keselamatan pasien dan komunitas, manajemen yang berfokus pada perempuan woman-centered care, dan manajemen yang aman secara klinis maupun budaya, ya, berpraktik berdasarkan eviden, berpraktik secara otonom, ya, asuhan kebidanan menghargai hak-hak perempuan. Nah, area kompetensi untuk etik legal dan keselamatan pasien ada di sini, ya. Buat teman-teman yang sering sekali muncul, hari ini Bidan Nosi mau membahas mengenai prinsip etik, dan ini sering banget di UKOM itu muncul tentang ini, 8 prinsip ini ya. Apa sajakah prinsip itu? Teman-teman yang harus pahami, yang pertama adalah autonomi ya, beneficence, non-maleficence, justice, veracity, fidelity, confidentiality, accountability, ya. Autonomi ini tentang apa, teman-teman? Sekarang kita bahas ya. Autonomi ini lebih bagaimana kita menghargai dari hak pasien untuk apa? Mengambil sebuah keputusan, gitu ya. Dalam mengambil sebuah keputusan. Autonomi, bahwa setiap klien kita memiliki otonominya masing-masing gitu ya. Nah, beneficence itu apa? Ini lebih berfokus pada kebaikan. Berarti melakukan tindakan yang menguntungkan bagi klien, kebaikan. Melakukan kegiatan yang menguntungkan bagi klien kita gitu ya. Nah, sedangkan non-maleficence itu adalah prinsip etik yang melakukan tindakan yang tidak merugikan. Ya, tidak merugikan. Dia menguntungkan tidak, tetapi dia juga tidak merugikan, gitu ya. Sedangkan justice sendiri itu tidak membedakan, berarti bersikap adil. Tidak melakukan diskriminasi. Veracity sendiri adalah bersikap jujur atau mengungkap sebuah kebenaran. Fidelity itu adalah sebuah kesetiaan atau menepati janji. Janji, tepat janji ya. Confidentiality itu artinya adalah menjaga kerahasiaan. Dan accountability artinya bertanggung jawab. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke contoh soalnya saja ya.
Kita ulangi dulu deh 8 prinsipnya. Otonomi, beneficence. Otonomi itu lebih ke keputusan pasien atau hak pasien itu kita hargai. Beneficence itu lebih ke kebaikan atau sesuatu hal yang memberikan keuntungan buat si klien kita gitu ya. Nah, non maleficence itu adalah sesuatu hal yang tidak merugikan bagi klien kita. Justice itu adil ya, tidak melakukan diskriminasi ya. Veracity itu bersikap jujur ya. Nah, sedangkan kalau untuk fidelity sendiri itu adalah tepat janji, fokus kita ya menepati janji. Confidentiality itu rahasia, berarti mampu menjaga sebuah kerahasiaan, dan accountability artinya bertanggung jawab. Nah, sekarang coba kita lihat dulu di contoh soal. Ya, soal yang pertama ini ya. Ibu usia 25 tahun datang ke PMB untuk melakukan KB untuk pertama kalinya. Bidan menjelaskan jenis KB dan efek samping dari setiap KB. Bidan menyarankan ibu untuk menggunakan MKJP. Namun, MKJP ya, metode KB yang jangka panjang. Namun, ibu tetap memilih KB suntik 3 bulan karena keputusan bersama suaminya dia memilih untuk yang 3 bulan. Apakah prinsip etik yang diterapkan oleh bidan pada kasus tersebut? Ya, ingat. Ini fokusnya di sini mana? Ibu tetap memilih KB suntik 3 bulan. Ya, berarti ini apa? Lebih ke apa? Menghargai hak pasien. Yang berhubungan dengan hak pasien tadi apa? Autonomi. Betul sekali. Kalau dia berhubungan dengan hak pasien mengambil keputusan, itu lebih pilih ke autonomi ya. Nah, kita akan lagi contoh lagi yang berikutnya. Seorang perempuan 24 tahun, G1P0A0, hamil 40 minggu, datang ke IGD dengan keluhan perut mules, hasil pemeriksaan keluar lendir campur darah, pembukaan 7 cm, DJJ-nya negatif, tidak kita temukan adanya DJJ ini berarti ya. Pasien dan keluarga menanyakan hasil pemeriksaan tersebut kepada bidan jaga di rawat inap. Nah, bidan menyampaikan bahwa DJJ tidak terdengar. Apakah prinsip etik yang dilakukan oleh bidan tersebut? Berarti bidan tersebut mengatakan hal yang sebenarnya atau jujur dengan hasil pemeriksaan. Kalau jujur lebih ke apa? Kalau fidelity tadi kita ulang, fidelity itu lebih ke menepati janji, autonomi pengambil keputusan, hak pasien ya. Kalau confidential ini lebih ke kerahasiaan, menjaga rahasia. Nah, non maleficence ini tidak merugikan. Nah, kalau ini sendiri tidak merugikan. Kalau veracity ini adalah jujur atau bersikap jujur atau kebenaran ya. Nah, karena dia mengatakan sesuatu hal yang sebenarnya kepada pihak keluarga maupun kliennya, berarti dia bersikap jujur, veracity gitu ya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke soal yang berikutnya. Seorang perempuan usia 38 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan mual dan muntah. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan ibu tersebut dalam kondisi hamil. PPT-nya positif. Ibu mengatakan kepada bidan untuk tidak menceritakan kehamilan tersebut dikarenakan ia malu, ini adalah kehamilan kelimanya. Fokusnya berapa? Ia tidak menceritakan kehamilan tersebut karena ia malu, ini adalah kehamilan kelimanya. Namun, bidan secara tidak sengaja bercerita kepada kader yang merupakan kader kelas ibu hamil. Apakah prinsip etik yang dilanggar oleh bidan tersebut? Kita ulang lagi ya. Tadi fidelity lebih ke apa? Menepati janji. Nah, setelah itu veracity lebih ke apa? Kebenaran atau jujur. Autonomi keputusan. Confidential ini lebih ke menjaga kerahasiaan. Nah, non maleficence itu tidak merugikan. Berarti mana yang dipilih? Betul, menjaga kerahasiaan. Karena di sini ia tidak mau, di sini kan si pasiennya tidak mau diceritakan tentang kehamilannya gitu ya. Jadi lebih menjaga kerahasiaan ya. Nah, sekarang soal yang berikutnya. Ini untuk teman-teman di rumah bahas, yaitu ya, termasuk apakah kasus ini?
Seorang ibu usia 25 tahun P1A0 terdapat luka laserasi pada jalan lahir dan dilakukan penjahitan. Sebelum dilakukan penjahitan, bidan melakukan anestesi lokal terlebih dahulu. Apakah prinsip etik yang dilakukan oleh bidan tersebut pada kasus tersebut? Ya, ingat fokusnya apa di sini? Perhatikan, dia melakukan sebelum dilakukan penjahitan, bidan melakukan anestesi lokal terlebih dahulu. Ya, saya akan review soal-soal yang tadi. Yang pertama adalah apa? Kita fokusnya di sini, ibu tetap memilih KB suntik 3 bulan karena keputusan. Berhubungan dengan sebuah keputusan hak pasien, berarti lebih ke autonomi, ya. Yang kedua, di sini kita menceritakan bahwa bidan ini menyampaikan keadaan yang sebenarnya atau jujur kepada keluarga, tidak ada yang ditutupi oleh dia, berarti lebih ke apa? Veracity, ya. Nah, selanjutnya seorang bidan ini tidak mau menceritakan, menjaga kerahasiaan dari kliennya, berarti dia lebih ke confidentiality. Nah, kalau yang ini masuk ke yang apa ya? Kalau sebelum dilakukan penjahitan, bidan melakukan anestesi lokal dulu. Kira-kira veracity kah? Bersikap jujur kah? Fidelity kah? Kesetiaan menepati janji? Justice? Tidak membedakan, beneficence artinya kebaikan, ya, melakukan hal yang menguntungkan pasien atau hal yang tidak merugikan bagi pasien, ya. Non maleficencia yang mana nih jawabannya? Teman-teman langsung komen di kolom komentar, ya. Pada kali ini kita akan membahas mengenai prinsip, dan selanjutnya pada pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas mengenai etik legal yang selanjutnya dan keselamatan pasien, ya. Jangan lupa untuk teman-teman yang mau sharing atau berbagi dengan teman-teman lain di luar sana yang ada di mana saja, boleh share di kolom komentar. Oke, hari ini dapat kasus gini, boleh nggak dipecahkan bareng-bareng kita di dalam channel ini? Boleh, ya, kita bahas bareng-bareng di sini. Buat teman-teman terus semangat dan jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, ya, terus semangat buat meraih apa yang teman-teman harapkan, ya. Semoga apa yang teman-teman harapkan semuanya terwujud, ya. Amin. Bidan Osi, sampai jumpa dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.